Puji nama Tuhan. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam dalam peristirahatan kita, Tuhan sudah pelihara, jaga kita. Tuhan sudah menjauhkan kita dari segala hal yang kita tidak inginkan. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sadar dengan keterbatasan, sadar dengan apa yang kita punya, yang kita miliki. Mari selalulah berharap kepada Tuhan, selalulah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru, kita mau belajar merenungkan firman Allah yang menjadi dasar di dalam kita memasuki hari yang baru ini. Kita percaya biarlah firman Tuhan yang kita dengar sebentar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur Bapa kami naikkan dan kembalikan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih atas segala penyertaan kebaikan-Mu dalam hidup kami, di dalam peristirahatan kami, dalam tidur kami. Engkau sudah menjaga Tuhan, Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, tubuh yang sudah dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengambil alih Tuhan, biar dalam segala setiap rencana aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh melakukan bersama dengan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman Allah. Biarlah Tuhan firman yang sebentar kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga-telinga yang mendengar akan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita dalam setiap kehidupan kita. Sebentar lagi kita akan menyambut hari Jumat Agung, di mana di sana kita akan melihat kesengsaraan Tuhan kita yang luar biasa. Dia rela disalibkan, Dia rela menebus, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Dan di hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Artinya apa yang kita imani di dalam Yesus semuanya tidak pernah sia-sia adanya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-33 dan ayat 34. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pagi hari ini saya lebih menekankan di ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kisah salib adalah kisah yang luar biasa, yang penuh dengan kesengsaraan, yang dimana Yesus rela, tergantung, Dia dihina, Dia tidak dianggap karena dosa saya dan saudara. Luar biasa kejadian peristiwa yang ada 2000 tahun yang lalu. Lewat salib Tuhanlah, lewat kematian Tuhanlah, saya dan saudara boleh ada sampai saat ini. Di hari yang ketiga firman Allah berkata, Dia bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan kita percaya setiap iman kita kepada Dia itu tidak sia-sia adanya. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, ada satu hal yang luar biasa yang boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-34 firman Allah berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan Yesus, yang dimana dia berkata kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka." Di dalam kesengsaraan, dia masih bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan kepada dia. Di dalam hal yang tidak menyenangkan bagi Yesus, Yesus masih bisa melepaskan kasihnya, pengampunannya kepada orang-orang yang sudah melakukan hal yang luar biasa terhadap Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat terhadap dia, terhadap Yesus, mereka tidak pernah mengerti dan mereka tidak pernah tahu." Satu hal yang menarik dalam setiap kehidupan kita, ada pelajaran yang indah yang bisa kita ambil di dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Kita mau belajar seperti Yesus yang mau melepaskan pengampunan, yang mau melepaskan kasih, walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi dia. Luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar seperti apa yang diperbuat oleh Yesus di dalam kesengsaraannya. Dia dihina, dia dicaci, dia diludahi, dan dia tidak dianggap. Tapi dia, Yesus Tuhan kita, dia masih bisa mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap dia. Pagi hari ini jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar, terapkan dalam hidup kita. Untuk kita mau belajar melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang sudah melakukan hal yang tidak kita inginkan. Terkadang dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang orang lain sudah perbuat dalam kehidupan kita, orang lain sudah lakukan terhadap kita, orang lain sudah membuat kita tidak merasa nyaman. Terkadang kita membalas, terkadang kita ingin melakukan seperti apa yang mereka perbuat bagi kita. Terkadang kita tidak puas kalau kita tidak membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini, Yesus mampu melepaskan pengampunan. Yesus bisa melepaskan kasih-Nya. Yesus bisa memberikan jalan yang luar biasa. Walaupun dia mengalami kesakitan, walaupun dia ada di tengah-tengah kesengsaraan. Karena apa? Karena Yesus memiliki kasih dalam kehidupannya. Mari jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau melepaskan pengampunan kita. Kita mau mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Belajar seperti Yesus, belajar seperti apa yang diperbuat oleh Yesus dalam kehidupannya. Tidak hanya dia mengampuni, bahkan dia berkata kepada Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah hal yang luar biasa yang sangat sulit dikerjakan oleh siapapun juga. Yang sangat sukar dilakukan oleh siapapun juga ketika dia ada di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Ketika dia diintimidasi, ketika dia disakiti, ketika dia tidak dianggap, terkadang dia ingin melakukan hal, dia ingin membalas seperti apa yang dilakukan orang terhadap dia. Tapi lewat kebenaran firman pada pagi hari ini, kita mau belajar. Kita mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita bisa melihat dalam Filipi pasal yang kedua, 1
satu kisah yang sudah kita seringkali kita baca. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, firman Allah berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan ini yang dibuat oleh Yesus. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia rela melepaskan semuanya. Bahkan dia rela mengambil rupa seorang manusia, bahkan rupa seorang hamba. Dan inilah kekuatan daripada Yesus, sehingga dia bisa mengampuni orang-orang yang sudah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita masih mempertahankan keegoisan kita. Kita masih mempertahankan kesombongan kita. Kita masih mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau belajar seperti Yesus. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang tidak dapat berbuat apa-apa. Di sana letak Yesus dapat mengampuni. Kita percaya dalam kehidupan kita. Kita pun bisa melepaskan pengampunan ketika kita ada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita mau membuang ego kita. Kita mau membuang kesombongan kita. Kita mau membuang semua harga diri dalam kehidupan kita. Kita mau mengambil rupa seorang hamba yang tidak berarti dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa melakukan hal seperti ini, seperti apa yang diperbuat oleh Yesus, kita percaya, maka kita pun bisa mengampuni ketika ada orang-orang yang sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Kita percaya, kalau kita belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita, percayalah, di sana kita akan mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8 dalam Filipi 2. Bahkan dia rela mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketika hal-hal ini diperbuat dalam kehidupannya, apa yang Allah Bapa buat bagi Yesus? Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Yesus tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kehidupan dia. Dia merendahkan diri. Dia mengampuni. Sehingga Bapa mengaruniakan namanya. Dia meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan kita percaya pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika kita memiliki hati seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, maka Allah pun akan meninggikan kita. Maka di sana kita akan mendapatkan pertolongan. Mari kita jangan biarkan ego kita mempertahankan kesombongan kita, mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita, yang seringkali membuat kita untuk melakukan, membalas seperti apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang sudah melakukan hal kejahatan bagi kehidupan kita. Kalau Yesus saja yang bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, bagaimana dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia? Mari sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan, belajarlah untuk melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, melupakan setiap semua kejahatan apa yang orang lain buat bagi kita. Yesus berkata, ya Bapa, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Yesus melupakan. Terkadang seringkali kita mengingat apa yang sudah dilakukan orang terhadap kita.
Ketika kita mau belajar melupakan kejahatan orang terhadap kita, maka di sanalah kita akan bisa melepaskan pengampunan. Percayalah, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, maka Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan meninggikan Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama, karena Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8, dia rela mati di atas kayu salib. Ketika kita lakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, kita mau rela merendahkan diri, rela melupakan semua apa yang sudah diperbuat oleh orang lain, rela melepaskan pengampunan, maka Tuhan pun akan meninggikan kita. Maka Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, di sana firman Allah berkata, 1 Yohanes 4 di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-19, firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 19, kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari lepaskan pengampunan. Jangan biarkan kemarahan, kebencian, kepahitan itu akan menjadi penghalang di dalam kehidupan kita untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Kepahitan, kemarahan, kebencian itu akan menjadi penghalang, menjadi batu sandungan untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Allah. Tetapi ketika kita mau belajar melepaskan pengampunan, melepaskan kasih kita kepada orang-orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap diri kita, percayalah, di sanalah Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadi rema yang terbaik, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap kita itu sungguh baik adanya, dan di sanalah pertolongan Allah akan Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami panggil percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana ada pelajaran yang sangat luar biasa yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami, teladan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kesengsaraan-Mu Tuhan, di mana Engkau disakiti, Engkau tidak dihargai, Engkau masih bisa melepaskan pengampunan, masih bisa melepaskan kasih terhadap orang-orang yang sudah melakukan kejahatan. Mari Tuhan tolong kami semua yang ada jemaat-Mu Tuhan, untuk kami belajar melepaskan pengampunan, untuk kami tidak menyimpan kepahitan dalam kehidupan kami, untuk kami saling mengasihi Tuhan, karena kami percaya Tuhan kepahitan, kemarahan, kebencian itu adalah penghalang yang seringkali menghalangi kami untuk kami mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu ingin mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kami ingin membuang jauh-jauh kebencian dalam hidup kami. Kami ingin membuang jauh-jauh kepahitan dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar melepaskan pengampunan, mau mengampuni kepada orang yang sudah menyakiti akan hidup kami. Memberkati hamba-Mu seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa sampai yang usia lanjut, dipelihara, diberkati oleh Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Dalam pergumulan mereka Engkau berikan jalan keluar, dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka perbuat, diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, bahkan bangsa negara ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami melangkah di hari yang baru Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan, biar Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Engkau menyertai dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sambut hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.